siksa apa yang paling ringan di neraka? Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui bahwa neraka adalah tempat yang sangat menyeramkan dan penuh dengan siksaan. Karena menyeramkannya, ada beberapa kisah mengenai orang yang mengaku pernah bermimpi ke neraka. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi non-muslim di Indonesia. Dikisahkan saat dirinya tidur di dalam tempat ibadah, di dalam mimpinya, pemuda tersebut bersama banyak manusia sedang dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Dan kemudian dia mendengar sebuah suara yang awalnya tidak dikenalinya. Namun lambat laun, suara itu dimengertinya sebagai suara azan yang indah. Di tempat itu, semua manusia dikumpulkan tanpa mengenakan busana. Satu persatu mereka melewati suatu jembatan yang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Keluarganya pun demikian, bergantian melewati jembatan itu dan semuanya terjatuh dari jembatan kecuali dirinya. Dari mimpi itulah pemuda itu mendapat hidayah untuk membeli buku-buku Islam dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kisah ini juga ditemukan di luar negeri. Kisah ini dialami oleh Elizabeth pada September 2001. Ia mengaku pernah dibawa ke neraka. Pada saat itu ia sedang melakukan doa di tempat peribadatannya. Dalam pengakuannya, dia melihat banyak orang disiksa dan meminta tolong untuk dilepaskan saat di neraka. Dia juga melihat banyak orang disiksa dengan cara digerogoti ular dan dibakar oleh api. Hal serupa juga dialami oleh Daniel Ekuchukwu, seorang laki-laki asal Nigeria. Dikisahkan selama dirinya koma, dia dibawa ke neraka. Di dalam neraka dia melihat orang-orang sedang makan dagingnya sendiri. Terus-menerus seperti daging tersebut tidak pernah habis. Ya, setiap manusia di dunia ini pasti tidak menginginkan neraka sebagai tempat peristirahatan terakhir. Namun Allah telah menjanjikan neraka kepada setiap umatnya bagi siapapun yang menjauhi perintahnya. Neraka adalah sebuah tempat yang telah disiapkan bagi musuh-musuh Allah yang ingkar kepadanya, di mana puncak kedahsyatan siksa dan penghinaan ada di sana. Tidak ada penolong dan pelindung darinya. Tidak ada yang kuat menahan pedihnya siksanya, walau yang paling ringan sekalipun. Lalu, adakah siksa yang paling ringan di dalamnya? Jikapun ada, seperti apakah siksa paling ringan di neraka tersebut? Pemirsa, secara umum gambaran kehidupan di neraka diibaratkan dengan hidup yang kekal dan penuh kesengsaraan. Segala siksaan yang diberikan Allah telah disiapkan dengan begitu rapi dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghindar daripadanya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa bahan bakar neraka terdiri dari manusia dan batu atau berhala. Pintu neraka juga dijaga oleh seorang malaikat yang sangat menyeramkan bernama Malik. Beliau memiliki 19 malaikat penyiksa di dalam neraka. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran bernama Zabaniyah. Wallahu a'lam. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Panasnya api yang kalian Bani Adam nyalakan di dunia ini merupakan sebagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Para sahabatnya bertanya, demi Allah, apakah itu sudah cukup wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum. Sesungguhnya panasnya sebagian yang satu melebihi sebagian yang lainnya sebanyak 60 kali lipat. Hadis riwayat Muslim 2843. Api neraka itu juga melontarkan bunga-bunga api yang tak kalah menyeramkannya. Seperti yang digambarkan di dalam Quran Surah Al-Mursalat ayat 32 hingga 33, bahwa bunga api neraka itu sebesar dan setinggi istana. Sungguh maha dahsyatnya gambaran siksa api di neraka itu. Lalu, seperti apa siksaan paling ringan di neraka? Hal ini disebutkan dalam Sahihain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya, seketika otaknya mendidih. Muttafaq alaih. Sungguh luar biasa neraka tersebut. Bahkan untuk hukuman paling ringan sekalipun tetap amat memedihkan. Sungguh tak terbayang jika kita berada dalam siksa tersebut. Tak cukup sampai di situ. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Seketika otaknya mendidih karena panasnya sandal tersebut, sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
Siksa ini ditimpakan juga kepada Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, yang mendapat syafaat dari keponakannya sehingga diringankan siksanya. Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Dia memakai 2 sandal dari neraka seketika mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa hadis tersebut, sudah jelas bahwa siksaan di neraka sangatlah berat. Bahkan jika ada orang yang disiksa dengan siksa yang paling ringan, atau bahkan diringankan siksanya di akhirat, ia tidak merasakan pengaruh dari adanya keringanan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Padahal kita tahu bahwa siksa yang ia dapatkan tersebut adalah seringan-ringannya siksa di neraka. Hal ini menunjukkan bahwa seringan-ringannya atau bahkan sedikitnya siksa di neraka jahanam tidak akan mampu ditanggung oleh manusia. Pemirsa, pelajaran yang bisa kita petik dari tema ini adalah apabila seorang hamba Allah bertambah pengetahuannya tentang dahsyatnya siksa neraka, pasti meningkat pula rasa takutnya terhadap neraka. Semoga dengan meningkatnya rasa takut tersebut akan bertambah pula keimanan dan perhatiannya terhadap waktunya yang tersisa. Penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tiada terkira. Sampai-sampai digambarkan bahwa mereka menggigit tangannya sendiri sebagai bentuk penyesalan dan kerugian. Mereka berangan-angan, kalau saja ia dikembalikan lagi ke dunia, maka ia akan menjadi orang beriman yang baik. Namun penyesalan itu tak lagi ada gunanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang lalih menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Quran Surah Al-Furqan ayat 27. Banyak ayat lain yang mengabarkan penyesalan mereka dan berharap agar bisa dikembalikan ke dunia, sehingga mereka bisa melakukan banyak amalan soleh dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya dulu. Pemirsa beriman, sungguh kehidupan neraka adalah sesuatu yang menyeramkan, dan Allah telah menjanjikan neraka bagi makhluk yang ingkar kepada ajarannya. Jika siksaan yang paling ringan di neraka saja begitu dahsyatnya, bagaimana dengan siksaan yang paling berat di sana? Semoga tayangan tadi menjadikan kita sebagai seorang hamba yang tidak termasuk ke dalam penghuni nerakanya. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya baik pemirsa, tadi kita udah lihat tayangan soal siksa neraka yang paling ringan, dan itu adalah dialami oleh pamannya Rasulullah, yaitu Abu Talib. Betul sekali, dan tadi dijelaskan ya bahwa seringan-ringannya siksa api neraka itu, orang yang terkena siksaan paling ringan itu tetap merasa siksaan dia itu paling pedih dibanding yang lain. Jadi tetap tidak dapat ditanggung rasanya oleh manusia. Walaupun ringan. Jangan sampai deh ya, semoga kita semuanya bisa lebih memperbaiki apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Hidup ini cuma sementara, sebentar ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya dan bertobatlah banyak istighfar dari sekarang, dan kita berdoa sama-sama semoga dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, besok kita masih punya berita yang menarik lagi dan tentunya update lagi tentang berita Islam. Oleh karena itu, saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.